Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah UMKM terbesar di Asia Tenggara. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, ada lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional. Tapi ironisnya, kelompok usaha yang justru menopang ekonomi negara ini seringkali menjadi korban. Bukan korban dari inflasi, bukan juga dari krisis global, tapi dari gangguan yang muncul dari dalam negeri sendiri, yakni organisasi masyarakat atau ormas. Ormas, kata yang terdengar formal, tapi di lapangan sering punya arti lain. Di banyak tempat, ormas bukan cuma sekumpulan warga yang peduli sosial. Mereka bisa berubah jadi kekuatan informal yang mengatur, mengintimidasi, bahkan memalak. Yang jadi korban bukanlah konglomerat, tapi pedagang kecil, warung nasi, tukang tambal ban, UMKM. Di banyak daerah, kehadiran ormas tidak selalu identik dengan kegiatan sosial atau advokasi. Justru, dalam praktik di lapangan, ormas seringkali menjelma jadi kekuatan informal yang punya peran besar dalam menciptakan tekanan, bahkan ketakutan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil. Mereka datang ke warung, ke toko kelontong, ke pedagang kaki lima, bukan untuk membeli ataupun membantu, tapi untuk menarik uang dengan berbagai dalih, mulai dari uang keamanan, iuran kebersihan, sampai parkir liar yang tidak pernah jelas kemana aliran dan legalitasnya. Fenomena ini bukan sesuatu yang terjadi sesekali. Di banyak kota, terutama di kawasan padat ekonomi informal seperti pasar tradisional atau area pertokoan kecil, pelaku UMKM seringkali tidak punya pilihan selain ikut aturan main versi ormas lokal. Beberapa pedagang bahkan sudah memasukkan biaya pungli ke dalam struktur harga jual mereka, karena jumlahnya konstan dan tidak bisa dihindari. Artinya, tekanan dari ormas ini tidak hanya menambah beban biaya bagi pedagang, tapi juga secara tidak langsung dibebankan ke konsumen. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari praktik parkir liar. Banyak toko kecil di kota-kota besar yang bahkan punya lahan sendiri, tapi tidak bisa mengatur parkirnya sendiri karena sudah lebih dulu dikuasai oleh kelompok ormas tertentu. Pengendara yang parkir dikenakan tarif sepihak, tidak ada karcis, dan tidak ada transparansi. Ketika pemilik toko mencoba protes, mereka justru diintimidasi. Dalam kasus tertentu, ada toko yang terpaksa menutup akses parkirnya karena tidak ingin terlibat konflik. Ini tentu berdampak langsung pada kenyamanan pelanggan dan akhirnya berdampak juga ke penjualan mereka. Belum lagi cerita tentang ormas yang datang ke kios atau warung meminta iuran rutin bulanan. Alasannya klasik, untuk keamanan. Tapi pertanyaannya, keamanan dari siapa? Ironisnya, justru dari mereka sendiri. Ini membuat banyak pelaku usaha kecil berada dalam posisi yang sangat tidak adil. Mereka tidak bisa berharap perlindungan dari aparat karena dalam berbagai kasus, keberadaan ormas ini justru punya hubungan dekat dengan tokoh lokal, bahkan tokoh politik. Mereka punya jaringan, punya pengaruh, dan sering menggunakan status ormas resmi untuk membungkam kritik. Yang lebih parah, ada pelaku UMKM yang disuruh menyumbang dalam bentuk uang atau barang untuk kegiatan-kegiatan ormas yang sebenarnya tidak relevan dengan bisnis mereka. Karena merasa takut dan tidak punya daya tawar, mereka akhirnya memberi juga. Pola ini berulang dan dibiarkan tumbuh karena minimnya penindakan hukum yang tegas. Ketika tekanan dari ormas ini berlangsung terus-menerus, pelaku UMKM jadi semakin rentan. Margin keuntungan mereka yang kecil jadi makin tergerus. Banyak dari mereka yang akhirnya tidak bisa berkembang karena sebagian dari pendapatannya selalu diambil oleh pihak yang tidak berkontribusi apa-apa pada operasional usahanya. Ini bukan sekedar pungli, tapi sudah masuk kategori pemalakan yang sistematis. Jika dilihat lebih luas, dampaknya tidak berhenti di tingkat individu. Ketika banyak pelaku UMKM tertekan, maka daya saing ekonomi lokal juga menurun. Lingkungan usaha jadi tidak sehat, dan investasi di sektor mikro jadi stagnan. Orang-orang yang ingin memulai usaha pun jadi ragu, karena yang dihadapi bukan hanya risiko bisnis, tapi juga risiko sosial dan keamanan dari ormas-ormas yang bertindak semaunya. Masalah ini juga memperlihatkan satu hal yang cukup mengkhawatirkan, yakni lemahnya penegakan hukum di level akar rumput. Peran negara sebagai pelindung usaha kecil nyaris tidak terlihat. Bahkan di beberapa kasus, pihak ormas justru diberi ruang atau dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan, entah sebagai pengaman acara, bagian dari forum masyarakat, atau bahkan mitra penyaluran bantuan. Hal ini membuat posisi mereka semakin kuat, bahkan sulit disentuh. Yang harus diakui juga, banyak dari ormas ini punya struktur yang rapi dan mampu mengorganisir anggotanya. Tapi ketika kemampuan organisasi itu tidak diarahkan ke hal yang produktif dan justru dipakai untuk menekan ekonomi rakyat kecil, maka kerugian yang ditimbulkan juga tidak bisa dianggap kecil. Kita bicara soal jutaan pedagang yang hidup dari penghasilan harian, yang tidak punya backup modal besar, yang kalau rugi hari ini mungkin tidak bisa makan di esok harinya. Dan ketika tekanan ekonomi datang bukan dari sistem pasar, bukan dari regulasi pemerintah, tapi dari aktor-aktor non-negara yang membawa simbol kekuatan sosial, maka yang rusak bukan cuma ekonomi, yang rusak juga adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara. Negara dianggap tidak hadir dan hukum dianggap tidak berguna.
Fenomena ini bukan soal satu dua ormas, ini soal pembiaran sistematik yang membuat organisasi masyarakat punya dua wajah. Di satu sisi mengaku memperjuangkan rakyat kecil, tapi di sisi lain justru jadi sumber ketakutan bagi mereka yang paling lemah secara ekonomi. Kita nggak bisa bahas kekuatan ormas tanpa menyentuh aspek politik, karena bagaimanapun, ormas tidak tumbuh dalam ruang hampa. Mereka eksis dan kuat karena ada relasi kekuasaan yang menguntungkan. Banyak ormas yang mendapatkan perlindungan atau fasilitas karena dianggap bisa jadi kendaraan untuk membangun basis massa, terutama di tingkat lokal. Ini berlaku dari level RT sampai DPRD. Di banyak wilayah, ormas jadi bagian dari mesin politik informal. Mereka didekati menjelang pemilu, diberi akses, bahkan kadang difasilitasi lewat proyek-proyek kecil atau penugasan sosial yang sebenarnya bisa dilakukan oleh aparat resmi. Ketika hubungan ini sudah terbentuk, maka ruang pengawasan terhadap ormas menjadi sangat longgar. Bahkan ketika mereka mulai bertindak sewenang-wenang di lapangan, pejabat setempat seringkali enggan menindak. Di sisi lain, kehadiran ormas juga sering digunakan oleh elit politik untuk menciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan rakyat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, mereka mendekat ke kelompok yang punya potensi mengontrol wilayah secara informal. Ini bentuk kompromi yang merusak, karena akhirnya pemerintah daerah maupun pusat terjebak dalam relasi timbal balik yang tidak sehat. Pemerintah butuh keamanan dari ormas, dan ormas butuh kelonggaran hukum untuk tetap eksis. Yang menarik, ormas ini jarang diganggu meskipun sering melanggar aturan. Bahkan aparat penegak hukum pun kerap terlihat pasif. Misalnya, dalam kasus pungli yang dilakukan oleh oknum ormas di area publik, sangat sedikit yang diproses hukum secara serius. Alasannya bisa bermacam-macam, karena dianggap masalah kecil, karena pelaku hanya menjalankan tugas dari atasan, atau karena adanya tekanan sosial politik. Padahal jelas, ketika ormas melakukan pungli, intimidasi, atau kontrol parkir liar, mereka sudah bertindak sebagai otoritas paralel, dan ini berbahaya, karena negara seolah berbagi kekuasaan dengan aktor informal, yang tidak tunduk pada mekanisme demokrasi ataupun hukum. Efeknya, kepercayaan publik terhadap sistem hukum bisa makin melemah. Ketika rakyat melihat bahwa pelaku usaha kecil ditindas, tapi pelaku penindas justru dilindungi, maka tidak ada lagi insentif untuk percaya pada keadilan. Apalagi ketika ketidakadilan itu hadir di depan mata setiap hari dalam bentuk orang berseragam ormas yang memungut uang seenaknya. Lebih dalam lagi, ini juga menciptakan struktur ekonomi bayangan. Artinya ada perputaran uang yang tidak tercatat secara resmi, tidak dikenai pajak tapi sangat besar skalanya, karena ditarik dari jutaan pelaku usaha mikro, dan ini bukan uang kecil. Di beberapa wilayah, pendapatan dari parkir liar saja bisa mencapai puluhan juta per bulan, belum termasuk uang keamanan, iuran sosial, dan lain-lain, yang semuanya dilakukan tanpa sistem akuntabilitas. Bahkan ada kasus di mana ormas menguasai jalur distribusi logistik atau makanan ke pasar-pasar tertentu. Mereka jadi pengatur siapa boleh masuk, siapa boleh jualan, berapa tarif yang harus dibayar, dan seterusnya. Ini bikin persaingan usaha jadi nggak sehat. Bukan yang punya produk terbaik yang menang, tapi yang punya koneksi ke ormas lah yang menang. Sistem ini secara tidak langsung menciptakan ketergantungan. Banyak pengusaha kecil yang akhirnya memilih main aman dengan cara menyetor rutin ke ormas. Daripada mengadu ke pemerintah, mereka sadar mengadu seringkali tidak ada hasil, dan justru bisa memancing tekanan yang lebih besar. Ini menjadikan ekonomi mikro Indonesia yang seharusnya bebas, terbuka, dan kompetitif berubah menjadi ekonomi berbasis rasa takut. Kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka kita akan melihat stagnasi dalam sektor usaha kecil, inovasi bakal macet, regenerasi pelaku usaha akan lambat, dan daya saing daerah akan menurun. Karena yang diutamakan bukan lagi kualitas produk, tapi kemampuan bertahan menghadapi tekanan sosial yang dilegalkan. Lebih buruk lagi, pola ini bisa jadi norma. Ketika pelaku usaha baru melihat bahwa aturan main di suatu wilayah melibatkan setoran ke ormas, maka mereka akan menganggap itu sebagai bagian dari biaya operasional. Lama-lama, ini akan dianggap wajar, padahal jelas merugikan secara sistematik. Akar masalahnya jelas, yakni adanya pembiaran. Negara tidak benar-benar hadir, dan ketika negara absen, maka kekuasaan akan selalu diambil oleh kelompok yang paling agresif. Dalam hal ini, ormas yang bertransformasi jadi penguasa wilayah-wilayah kecil di bawah radar hukum. Masalah ini bukan soal ormas semata. Ini soal bagaimana kekuasaan informal bisa merusak fondasi ekonomi mikro yang jadi tulang punggung negara. Ini juga soal bagaimana negara memilih kompromi dengan ketakutan daripada menegakkan hukum. Selama pelaku ekonomi kecil masih harus berhadapan dengan aktor-aktor informal yang merasa punya kuasa atas ruang publik, maka kita tidak akan pernah benar-benar punya ekonomi yang sehat. Karena ekonomi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas hukum yang adil dan perlindungan yang merata, bukan intimidasi yang dilegalkan